Assalamualaikum, sahabat-sahabat, selamat sore. Kembali lagi di acara Ngabuburit bareng influencer di podcast Ansor. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena beliau adalah seorang, selain perempuan cantik juga pintar berdakwah. Saya sapa dulu ya, Mbak Hania. Selamat sore Mbak Hania. Halo, selamat sore. Selamat sore. Udah kenal saya belum, Mbak? Belum, kenalan dong. Ya. Ya. Ini yang undang sama yang diundang belum kenalan. Halo Mbak, nama saya Mehmet Mbak ya. Oh iya, saya manggilnya apa nih? Terserah. Pak Mehmet. Jangan terlalu tua Pak Mehmet, Mas Mehmet lah. Oh iya, Mas Mehmet. Oh iya, Mas Mehmet. Biasanya kalau di Ansor itu pakainya sahabat ya. Oh boleh. Nah, ya. Sahabat. Saya harus manggil rekanita berarti ya. Oh iya. Masa aja deh. Masa aja. Oke. Mbak Hania, apa kabar Mbak Hania? Sibuk apa puasa-puasa? Alhamdulillah ya, luar biasa. Yang namanya puasa ya puasa sibuknya. Lemes-lemes puasa gitu ngaji. Ya. Iya. Tadarus. Oh iya, kan kemarin kita sama sempat. Gimana? Kemarin kan kita sempat WA-an. Oh iya, gimana? Sempat WA-an minta Mbak Hania untuk hadir ke Ansor. Ternyata Mbak Hania lagi sibuk PKL ya kalau nggak salah ya. Bukan, PKM. Oh, PKM. Apa itu memang? Iya. Itu tugas kampus ya? Oh, bukan, itu programnya sana pusat. Oh. Jadi itu program kreativitas mahasiswa. Oke. Ya, gitu nanti coba browsing ya. Ya. Jadi Mbak Hania nggak mau cerita ini program apa itu sebenarnya ya. Mbak Hania, sekarang di mana ini? Aku dapat info kalau Mbak Hania orang Pemalang. Betul Mbak ya? Oh iya, betul. Jadi saya orang Pemalang, sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Semarang. Oke, lagi. Khususnya di jurusan manajemen. Oke. Ini manajemen apa? Manajemen dakwah atau gimana? Kebetulan manajemen bisnis ya, berbeda. Bisnis ya. Ya, dakwah kan sekarang ada bisnisnya kan? Iya, betul. Mbak Hania kan saya mau nanya terkait dengan aksi ya, Akademi Sahur Indonesia. Jadi Mbak Hania ini kan sebelum tampil di layar kaca, itu kalau nggak salah ajang bakat ya yang diproduksinya setiap bulan Ramadan. Kira-kira begitu, betul nggak Mbak Hania? Iya betul. Oke. Mbak Hania tahun berapa sih ikut? Betul. Mbak Hania tahun berapa ikut aksi itu Mbak? Tahun kemarin, tahun 2023. Oke, 2023. Ya. Apa Mbak latar belakangnya ikut aksi itu apa latar belakangnya? Wah, kalau cerita seperti ini panjang nih. Ya nggak apa-apa. Mau dengerin? Ya kita dengerin kan Mbak Hania ini udah artis nih. Ini masih banyak yang mau dengerin nih. Siapa tahu kan juga bisa memotivasi kan? Ya Allah, Iya. Jadi awalnya itu dakwah, ya Hani itu ikut dakwah sejak kecil. Jadi waktu SD itu waktu SD itu aku ditanding lomba dakwah. Oke. SD, SMP, SMA itu semua ditanding. Ditanding itu maksudnya ikut lomba ya? Tidak melihat sekolah, ternyata satu. Oke. Ya, jadi kan biasanya kategori kan ya ada. SD ya lawannya SD, SMP lawannya SMP. Nah ini enggak, SD SMP semua dilawan jadi satu. Oke. Gitu. Nah aku juara 1. Sehingga dari hal ini waktu SMA ya. Itu waktu SMA setelah SD beberapa tahun, belasan tahun itu saya. Iya itu SD. Oke. Ya, SD lawan SMA sudah. Lawan anak SMP sama SMA. Wis. Terus. Iya, habis itu
belasan tahun itu nggak pernah lomba dai karena saya fokus di bidang vokal ya, sholawatan, Sholawatan. sama bidang MTQ. MTQ. Ya, oke. seperti itu. Jadi keliling lah ya, keliling vokal, hadroh, keliling Oke. di Undek MTQ seperti itu. Itu di Pemalang ya? Akhir Maaf, itu di Iya, di Pemalang. Pemalang. Oke, di Pemalang. Iya betul. Terus Di Pemalang. terus Mbak. Akhirnya apa? Akhirnya setelah udah SMA nih ya. Oke. SMA kan kelas 12 akhir. Kan udah wayah-wayahnya, bahasa sayanya wayah-wayah. Bahasa Wayahe lah ya. kalau bahasa Indonesia. Udah saatnya. Kalau bahasa iya betul. Udah saatnya kita bisa memilih mau melanjutkan perguruan tinggi atau mau kerja atau mau apa begitu kan ya Mas Iya, ya. betul. Biasanya seperti itu. Kebetulan Hania udah fokus, yaudah insya Allah lanjut ke perguruan tinggi meskipun nggak ada duit waktu itu. Udah pokoknya nekat aja. Pokoknya ya. Iya, udah pokoknya kalau pengen berkembang ya usahakan kuliah seperti itu. Oke. Akhirnya karena saya nggak punya duit, ya bayar SPP segala macam itu kan mahal ya. Terus Bayar UKT segala macam mahal. Ya mau nggak mau saya harus Survive. ngadelin otak ya, itu dalam segi ikhtiar ya, walaupun ya otak saya pokoknya saya harus pinter nih biar masuk perguruan tinggi negeri seperti itu. lanjut. Yang namanya pinter kan butuh belajar ya Mas ya. Iya. Ya, yang namanya pinter butuh belajar. Belajarnya butuh buku. Nah, buku itu saya kumpulin setiap hari pakai uang saku. Tapi kalau cuma buku doang nggak nyukup nih, soalnya saya dari jurusan MIPA. Oh iya. Jurusan yang saya ambil dari ranah soshum. Iya, makanya saya butuh sesuatu yang bisa menunjang belajar saya. Oke, lanjut. Nah, salah satunya adalah bimbel online. Dan itu butuh duit. Akhirnya saya mikir lagi, wah, saya ikut lomba apa ya? Saya ikut lomba apa nih ya? Lomba MTQ ya susah gampang. Vokal nggak ada. Akhirnya saya scroll Instagram tuh ya. Iya. Scroll akhirnya dapat lomba dai sekerasidenan Pekalongan. Oke. Akhirnya saya mikir lagi, wah, saya udah belasan tahun saya udah nggak ikut lomba dai lagi nih. Ini kesempatan saya gitu. Akhirnya saya ikut lomba lagi sekerasidenan Pekalongan. Akhirnya dilalah saya dapat juara. Dapat duit. Bisa lah ikut bimbel itu ya, sama beli buku. Iya, akhirnya uangnya buat saya beli bimbel, daftar bimbel Daftar seperti bimbel. itu. Okay. Itu awalnya. Karena waktu itu kan saya udah lama nggak memperlihatkan kemampuan saya di bidang dai. Akhirnya viral di situ, di wilayah Pemalang viral. Oke. Ternyata bisa dapat. Akhirnya udah masuk belajar nilai yang tinggi di UTBK. Akhirnya masuk ke perguruan tinggi, dapat beasiswa. Waktu lomba dan itu loh. Yang ini banyak banget tuh, ribuan orang. Akhirnya saya ikut, masuklah 25 besar terbaik. Oke. 25 besar tersebut ternyata datanya itu diambil sama Indosiar. Oh, itu memang kerjasama Gitu. dengan Indosiar kali ya? Iya mungkin ya, karena waktu itu lumayan booming tuh lomba itu, 25 besar terbaik. Jadi di situ saya lomba ke finalnya itu, finalnya itu 7 materi saya harus buat dalam waktu 2 hari. Pusing banget nggak tuh. Diacak. Nah akhirnya ternyata datanya itu diambil Indosiar. Tiba-tiba Indosiar menghubungi saya nih Mas nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya juga ini ya, assalamualaikum ya, jawabnya waalaikumsalam ya. Bercanda aja, jokas sedikit. Assalamualaikum, begini. Diikutkan audisi aksi Indosiar seluruh Indonesia. Berkenan atau tidak ya Mbak Hania gitu.
Akhirnya saya berkenan, dimasukkan ke grup, ikut audisi, ditanding dengan seluruh peserta audisi se-Indonesia. Iya. Jadi di sini posisinya itu bukan saya yang daftar, tapi sananya yang menghubungi saya. Seperti itu. Nggak, menurut Mbak Hania kenapa Indosiar itu bisa meminta Mbak Hania untuk gabung lah ya dalam aksi itu? Itu kan ajang bakat yang cukup besar itu karena se-Indonesia kan? Iya, betul. Apa yang menurut Mbak Hania menarik sebenarnya? Yang dilirik Indosiar itu dari Mbak Hania yang tertarik itu apa ya? Kalau di berita-berita mungkin, kan ngapaknya itu yang paling ini, yang paling disorot. Iya. Jadi waktu udah masuk ke aksi Indosiar itu kan ada pelatihan. Salah satunya ketemu sama kru-kru. Akhirnya di situ ditanya, Hania, kira-kira kamu kenapa bisa diterima nih di aksi Indosiar? Kenapa kamu bisa masuk top 24 besar terbaik di tahun 2023 ini gitu? Aku dengan pede jawab, ya karena saya punya ciri khas sama dai-nya keren gitu. Ciri khasnya apa katanya? Ciri khasnya ngapak itu ya? Oh iya, ngapak, terus ya suaranya kan bagus. Bagus lah ya. Saya juga beberapa kali denger sih nonton lah di YouTube gitu. Ya. Ya, meskipun itu ikhtiar saya ya tetap ya karena rezekinya Gusti Allah. Gitu. Ini aja ke bawah loh maksudnya rezeki ini itu apa kayak saya ngobrol sama teman saya tadi itu loh. Oh iya. Orang ngapak, orang kepedak. Iya. Orang ngapak, orang kepedak. Mbak Ani aku lanjut ya ini. Apa namanya? Deg-degan gak sih tampil di aksi itu? Itu kan besar. Sekali lagi itu sangat besar. Deg-degan gak? Atau pede aja orang aku udah biasa dai kok gitu. Jadi deg-degannya itu justru ketika GR-nya. Ketika gladi resiknya. Iya. Jadi ketika tampil, kalau udah siap, ya pede-pede aja gitu. Cuman ya memang rada deg-deg. Saya pikir aja, Allah, saya dilihat seluruh Indonesia gitu. Iya, saya dilihat orang seluruh Indonesia. Saya takut waktu itu kan masuk dalam kloter pertama. Iya. Jadi launching aksi Indosiar, saya langsung tampil gitu. Iya, kloter Ar-Rahman. Nah, sebenarnya itu luar biasa, beban saya berat banget. Karena apa? Malu kalau langsung pulang. Dari 4 finalis apa ya kalau nggak salah waktu itu ya? Iya betul. Betul ya. Finalis karena kan udah viral banget nih Pemalang ada yang maju di aksi Indosiar, pada dukung, pada SMS kan saya jadi nggak enak kalau sampai nggak lolos gitu ya. Ya mungkin, tapi nggak lolos juga kayaknya Mbak Hania di situ. Iya nggak sih? Oh enggak, waktu pertama lolos. Oh waktu pertama lolos. Kapan nggak lolosnya itu? Yang ke 18 besar ya? Lolosnya ketika udah masuk 18 besar. Nah itu nilai saya tinggi itu Mas. Tapi karena masnya itu nggak SMS ini. kan baru kenalnya sekarang ini. Kenalnya baru sekarang. Mbak Hania, apa yang membedakan apa yang membedakan dakwah di tempat biasa? Maksudnya gini, Mbak Hania kan dakwah di tempat-tempat lomba atau kemudian di pengajian-pengajian. Dan sekarang kemarin misalnya dakwahnya di layar kaca yang itu ditonton audiens ada, lalu kemudian ditonton pemirsa yang ada di rumah ada. Apa yang membedakan, Mbak? Suasananya apa yang membedakan dai di tempat pengajian biasa dengan dai di layar kaca? Oh, itu beda banget. Yang pertama, apa bedanya? Ketika dai di lomba-lomba umum, apalagi di layar kaca, itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Jadi nggak ada waktu untuk intermezzo yang kebanyakan. Nah kalau di umum saya ngaji di depan bapak ibu, mau bercanda seperti apa kan tidak ada batasan waktu ya, karena maksimal biasanya sejam 2 jam seperti itu.
Kalau lomba itu dibatasi waktunya. Iya. 5 menit, 7 menit. Jadi itu harus dikonsep sedemikian rupa yang sangat matang biar poin utamanya itu langsung disampaikan dengan baik. Oke. Selain itu iya tersampaikan dengan baik. Jadi menjadi poin yang lebih gampang untuk disampaikan daripada kita ngomong berjam-jam itu justru lebih gampang menurut saya. Iya, karena kalau sejam itu lebih enak ya, maksudnya kita bisa lebih enjoy, nggak diburu-buru waktu. Iya, iya betul. Kalau lupa kan tinggal intermezzo gitu kan nyapa gitu. Tapi kalau di layar kaca nggak bisa ya intermezzo ya? Bisa. Kalau udah disusun, udah dikonsep sedemikian rupa, ya harus itu yang disampaikan. Karena nanti waktunya bisa lebih gitu. Oke. Tapi kan ada pengalaman yang menarik menurut saya Mbak. Maksudnya yang tidak bisa didapatkan dari dai yang biasanya ngaji di tempat umum kan. Maksudnya pengalaman-pengalaman menarik itu kan yang membuat Mbak Hania mungkin sekarang udah lebih survive, udah lebih besar lagi meskipun sudah terkenal sebenarnya kan sekarang. Belum ya. Bismillah lah. Setelah podcast ini harus terkenal lah. Iya, terkenal yang baik-baik aja. Pengalaman yang paling menarik di aksi itu apa Mbak? Ya ketemu sama teman-teman yang ahli-ahli. Luar biasa Pak. Saya ini bukan siapa-siapa. Loh, Mbak Hana jangan merasa kecil hati dong. Saya yang warga Nahdien kok merasa tersinggung kalau berkecil hati Mbak Hania ini. Bukan, maksudnya gimana ya? Umur saya tuh waktu di aksi masih 18 tahun. 18 tahun, ya. Oke. Iya 18 tahun dan tentunya mencari ilmu orang yang masih muda dengan orang yang masih tua, mencari ilmunya kan justru lebih banyak waktunya yang udah tua kan. Jadi pengalaman yang lebih banyak yang udah tua. Jadi lanjut. Oke, jadi saingan-saingan saya ini udah mubaligh terkenal, keliling seluruh Indonesia. Dari lulusan Al-Azhar, lalu dari Pakistan, dan masih banyak lagi. Saya masuk dari 24 besar, 18 tersebut itu udah luar biasa. Hal yang sangat menarik bagi saya ya. Karena saingan saya itu, wah luar biasa itu. Ya. Bahannya kan lulusan ini, lulusan IPPNU. Ya. Oh iya, saya bangga nih jadinya nih. Iya. Jarang-jarang ya. Oke, berarti Mbak Hadia ini beradu metode, beradu gagasan di aksi itu dengan peserta yang lain yang itu sudah sangat sudah sangat pengalamannya sangat luar biasa lah. Kayak gitu. Tapi kan dengan survive-nya Mbak Hania itu kan juga nilai plus dong bagi Mbak Hania dong. Bisa bertahan tadi sampai sampai finalis 18 kan. Bangga nggak orang tua? Iya bangga, alhamdulillah. Masa nggak bangga? Atau orang tuanya bilang, masa cuma sampai nomor 18 nih. Oh enggak. Enggak. Itu udah bersyukur, 18 aja udah bersyukur. Oke. Mbak, setelah tahun 2023 itu, maksudnya lomba aksi 2023, ada keinginan lagi nggak untuk ikut lomba-lomba yang lain yang itu sama dengan aksi, misalnya kontestasi ajang bakat? Ada keinginan yang lain nggak? Atau sekarang udah sibuk di kampus aja ini? Oh, udah nggak ada sih. Sekarang kan udah banyak undangan. Iya. Jadi saya fokus. Ini nggak apa-apa. Ini udah mulai menampakkan dirinya nih, wah saya sudah banyak diundang ini mas, ngapain ikut lomba-lomba lagi gitu kan? Udah nggak ribet mikirin bimbel lagi nih. Gimana Mbak? Gimana? Ini lebih sedikit terbiasa, jadi ya maaf. Maaf. Udah banyak undangan. Oke.
Nah itu saya fokus ngaji, membangun kredibilitas yang lebih baik lagi, bangun ilmu yang lebih tinggi lagi. Jadi saya fokus di situ sambil juga saya pengen maju juga di akademik saya. Gitu. Akademik, Jadi ya? dunia sama akhirat, iya, dunia akhirat sama dunia sama akhirat balance lah. Ini sudah memikirkan akhirat aja nih. Mbak di kampus aktif di mana selain di ini apa namanya selain di kelas lah kira-kira masih di IPPNU? Iya masih IPNU IPPNU, ikut PK, ikut bantu lah dikit-dikit sama ikut PW juga. Oh ikut PW PW juga, IPNU IPPNU Jawa Tengah. Oke siap. Apa sering diminta jadi ini nggak jadi tolong dong ini isiin acara dakwah dong. Oh iya sering. Itu kalau di PPNU dibatasi nggak kalau dakwah itu? Dibatasi dong. Dibatasi ya, tapi nggak seketat di TV lah ya. Iya. Ya kayak pengajian biasa gitu, paling sejam 2 jam. Oke. Mbak, apa namanya kalau misalnya dakwah entah kemudian di IPPNU atau kemudian di luar IPPNU, maksudnya di pengajian-pengajian umum yang biasa lah ya. Biasanya bawa tema-tema yang menarik apa, Mbak? Oh, sesuai dengan tujuan acaranya. Oke, tujuan Misal acaranya. acaranya Maulid Nabi gitu ya. Asalnya acaranya Isra Mi'raj, halal bihalal atau sunatan ya. Ya ngisi sunatan juga ya? Iya. Wah, ini benar-benar grassroots ini. Udah turun dari TV lalu kemudian ke sunatan ini nih. Sangat ini ya. Kayaknya ada potensi untuk kalau nyalon jadi nih kayaknya. Karena membumi ini. Ampun. Kalau di sunatan ini asik-asik nggak sih? Pesertanya kan ibu-ibu itu kalau nggak salah ibu-ibu. Lebih asik di sunatan kayaknya. Ya. Gimana cerita dong? Ada pengalaman unik nggak? Ada pengalaman unik nggak di acara-acara pengajian sunatan itu? Ada. Ayo cerita dong. Ada. Ya biasanya kan kalau saya pengajian, ngisi ngaji kan ada yang namanya retorika. Jadi ngaji tidak hanya ngaji tapi juga diselingi jokes, guyon seperti itu ya Pak ya. Mas. lanjut. Nah di situ saya guyon dong. Saya menceritakan fenomena di mana ada sunat pakai laser. Oke. Sunat pakai laser. Di situ saya memperagakan ya kan, kayak seperti orang ya biasanya ibu-ibu biasa. Jadi saya berlatih kadang di depan kaca, hey Yursartina gitu kan. Jadi ternyata nama orang atau tokoh orang yang saya peragakan itu namanya sama dengan pengunjungnya di situ. Dengan pengunjung yang ada di situ. Akhirnya semuanya tawa. Kadang ada yang sama dengan kepala desanya seperti itu. Jadi semuanya tertawa. Nggak survei dulu ini kayaknya. Karena kan nggak survei dulu, iya. Sengaja itu karena biasanya nama-nama yang umum itu di setiap desa ada kayak Yusartina, Yumarkona. Kalau Aat ada nggak? Aat ada nggak Aat? Aat itu jarang. Aat jarang ya. Dia memang namanya agak kota dia. Aat itu agak kota namanya. Itu Aat itu orang Pemalang yang tadi nyapa Mbak Hania dan merekomendasikan Mbak Hania biar di podcast di sini. Mungkin Aat ini salah satu ini apa namanya fansnya. Oke. Nanti kita foto ya Mas Aat. Ini Mas Aat nanti foto ya Mas Aat. Dia lagi dengerin di ruang studio. Mbak Ania ini kita udah cukup panjang lebar nih ngobrolin soal dai. Saya sebenarnya ingin lebih mengulik jauh lagi sih. Tadi kita juga bahas terkait dengan bisnis di dai itu ya. Tentu ini kalau misalnya di pengajian umum ya variabel yang kesekian lah kalau misalnya bisnis di dai ini. Tapi kalau di TV itu kan harus diselingi dengan itu kan, bisnis itu kan.
Mbak Hania Oh iya. kerasa nggak dengan hal itu? Iya kerasa. Gimana? Itu pengaruhnya gimana ke Mbak Hania itu? Bisnis yang seperti apa nih? Ah, nah itu kan gini apa namanya? Kalau di TV tuh kalau ngejar rating juga kan, maksudnya pengiklan apa dan sebagainya. Nah, Mbak Hania kan tadi udah cerita saya harus sekian menyampaikan apa namanya, menyampaikan materi berapa detik, pakaian juga harus dipakai, ciri khasnya harus ditampilkan kan kayak begitu kan. Kalau misalnya di pengajian umum ya biasa-biasa aja terserah saya kan. Iya, betul sekali itu. Jadi kalau di TV itu memang dibilang settingan ya memang ada settingan, tapi settingan Ini bahaya nggak ini diomongin di sini nih? enggak dulu. Ini belum rampung ngomongnya. Oke, lanjut. Iya, settingan bajunya. Oh iya. Bajunya itu sesuai sponsor lah ya. Iya, ada sponsornya gitu. Terus ada pelatihannya juga, nggak mungkin lah tiba-tiba tampil di TV gitu ya. Iya, betul. Ada dilatih juga, materinya dievaluasi sama ustadznya di situ. Oke, siap. Karena masuk TV, nggak kan ilmu kan kadang ada yang kontroversi gitu ya. Nah itu dihindari. Nah, Itu harus disetting lagi. disetting Ini lagi. iya. Ini boleh, Iya, ini boleh, jadi ini enggak gitu ya. dievaluasi. Iya, begitu. Selama pengalaman di sana ada materi Mbak Hania yang di ini enggak, yang dievaluasi enggak? Wah, jangan ini nanti. Ada. Apa itu materi apa itu yang di ini? Tapi dia bukan yang kontroversial banget sih. Iya, Cuman ada perbedaan pendapat ulama aja. Waktu itu iya. keistimewaan doa ternyata ada 2 pendapat. Nah, saya ngambil pendapat yang lebih banyak. Oke. Halo, gitu Mbak. aja. Oh, cuma terkait dengan perbedaan ini aja, perbedaan pendapat para ulama ya. Maksudnya enggak kan. Iya, tapi itu Ya itu sangat fundamental sih kalau dalam kalau dalam dakwah ya. iya. Memang seperti itu. Pembahasannya nanti tambah rumit gitu maksudku. Maksudnya nanti audiensnya nggak bisa nerima ini kalau misalnya pakai pendapat ini gitu ya. Oke. Jadi memang dakwahnya itu yang sangat ringkas gitu, yang sangat ringkas, tidak membutuhkan kajian, tanda kutip kajian pendapat yang terlalu mendalam ya. Iya, itu urusannya para ulama. Oke, Mbak Hania, kita kembali lagi ke IPPNU, Mbak Hania. Apa namanya tadi kan sudah mengupas banyak sekali pengalaman Mbak Hania dalam konteks dakwah ya, baik di televisi maupun di pengajian. Apa sebenarnya yang melatari Mbak Hania ikut di IPPNU? Atau kemudian IPPNU ini jadi salah satu faktor Mbak Hania kondang seperti sekarang ini? Jadi awalnya itu karena saya kan di SMP, waktu itu SMP saya kelas 2 udah langsung ikut IPPNU ya. Oke. Saya kelas 2 SMP itu kalau dibilang cukup terkenal di SMP saya. Kenapa? Terkenal suara. Karena suaranya ya, bukan karena ya juga parasnya juga cantik sih. Oh iya. Namanya perempuan kan cantik. Iya, kalau laki-laki ganteng ya. Oh ya, salah saya. Iya, gitu. Lanjut, Mbak. Ya, jadi di situ saya udah sering menang lomba lah. Akhirnya teman-teman banyak yang kenal. Kebetulan teman saya ini di desanya itu ada Ibnu IPPNU mau mengadakan konferensi ya. Mau mengadakan konferensi anak cabang. Oh, anak cabang. Oke, siap, lanjut. Jadi pemilihan ketua ya seperti itu. Waktu itu saya nggak ngerti sama sekali Ibnu IPPNU. Tapi karena saya suaranya bagus, ya dari si desanya teman saya itu, pembinanya datang ke rumah saya, minta saya buat ikut lomba MTQ sama jadi vokal hadroh mewakili desa tersebut. Oke. Waktu itu di desa saya nggak ada yang namanya Ibnu IPPNU.
Jadi IPNU PPNU di kecamatan saya itu masih vakum. Oke. Saya ngerti IPNU PPNU itu di kecamatan sebelah. Nah, lewat itu tadi undangan. Undangan itu. Memang dakwah ini mengantarkan Iya. banyak hal. Terus lanjut Mbak, Begitu. lanjut Mbak. Akhirnya setelah itu saya maju ya, konferensi. Oh, ternyata itu PPNU seperti ini ya. Begini. Karena saya kan suka banget sama MTQ, vokal gitu ya. Terus ternyata bakat saya ternyata di IPNU PPNU ditampung gitu ya, dikembangkan potensi saya jadi nyaman nih di IPNU PPNU. Oke, siap. Nah itu selang beberapa tahun saya berkembang, ikut belajar di IPNU PPNU ya, melakukan kaderisasi banyak Pakesta, Lakput dan segala macamnya. Akhirnya pada suatu hari di kecamatan saya itu IPNU PPNU-nya bangkit. Oke. Ya. Itu efeknya Mbak Hania ikut ya? Oh iya, ya begitu deh. Oke. IPPNU-nya di desa Mbak Hania ini punya kader terbaik yang pintar dakwah gitu ya. Iya, alhamdulillah seperti itu. Akhirnya dari ketua saya waktu itu Fakihudin, Mas Najib Fakihudin itu ngajak saya untuk mendukung untuk bikin IPNU PPNU di setiap desa di Kecamatan Randu Dongkal. Jadi waktu itu saya juga termasuk pelopor untuk mengaktifkan lagi IPNU PPNU di kecamatan saya. Seperti itu. Akhirnya di situ saya jadi aktivis IPNU PPNU sejak SMP sampai SMA, kuliah tapi udah nggak terlalu aktif ya karena udah jauh juga, udah masuk PAC, PC sama ke PW gitu. Sama tugasnya juga udah banyak sekali ini. Saya sedikit pusing. Pusing kenapa? Emang udah semester berapa? Kan belum lah, masih harusnya masih aktif-aktifnya lagi nih di PPNU nih. Waduh, ya masih aktif tapi nggak terlalu aktif. Kalau dulu setiap hari rapat, setiap hari saya pengen ngadain lomba cover salawat nasional, saya adain. Semangat banget dulu. Kalau sekarang? Apa-apa saya ajuin gitu. Kalau sekarang ya gantian, teman-teman yang belajar aku ikut bantu-bantu sedikit, ikut bantu-bantu ngeliatin gitu. Sekarang sudah jadi kader peninjau ya. Kalau dulu kader pelopor, sekarang kader peninjau. Oke, Mbak Hania berbaginya cukup lengkap menurut saya dan ini bisa jadi inspirasi teman-teman. Sebenarnya saya mau minta ini dong, apa namanya? Apa ya bahasanya? Bocoran. Mbak Hania sehari-harinya sering baca buku atau film, Mbak? Aku baca buku sih. Baca buku ya? Bukunya tentang apa nih? Tentang novel kah atau apa gitu? Bukunya rada-rada ekstrim ini ya kalau menurut saya. Oh gimana? Apa itu? Bisa dilihatin aja kalau ada di sampingnya. Jadi saya itu kan suka ngeliatin rekomendasi buku-buku yang harus kamu baca gitu ya. Oke. Terus aku lihat ini. Apa itu? Ini aku beli. Ini adalah The 48 Laws of Power atau hukum kekuasaan. Oke. Karena kemarin kan lagi hektik-hektiknya politik ya. Saya jadi penasaran. Ini perilaku para penguasa itu seperti apa gitu. Oke. Itu ini kayaknya. Sini. Iya tadi sih kayaknya aku udah nyambung, ini ada potensi buat nyalon apa ya besok ya. Kan sudah punya modal sosial. Ya ampun. Aduh. Oke. Saya itu takut masih. Masih gimana? Itu udah baca buku itu. Kalau film apa? Kalau film? Begitu. Sering nonton film nggak? Biasanya film Korea nih, cewek-cewek nih. Halo. Kalau film? Iya betul sekali. Korea. Apa? Yang sekarang apa? Yang baru nih? Kalau nggak salah apa namanya? Kalau saya apa Mbak? Kalau Korea saya tuh milih-milih. Oke. Ya. Biasanya yang genrenya tuh kayak bisnis. Contohnya startup. Iya, startup. Itu bisa sambil belajar di situ. Iya.
startup terus apa sih ya? Apa ya? Kadang aku lupa sama judulnya. Iya, aku sering lupa juga. Flow. judul film Korea itu. Iya. Ceritanya begini, tapi judulnya saya lupa gitu. Iya. Oke. Ya, saya suka yang basic perusahaan, bisnis, sama hukum gitu-gitu. Ya karena memang relate dengan jurusan yang diambil Mbak Hania ya sekarang ya. Iya, betul. Ya. Jadi bisa sambil belajar. Mbak Hania punya usaha sampingan nggak? Belum nih. Belum ya, lagi mempelajari ya. Kayaknya mau bikin startup kayaknya ini. Iya. Waduh, amin. Amin. Oke, Mbak Hania, kita sudah sampai di penghujung acara ini dan saya mohon berkenan ke Mbak Hania untuk ngasih closing statement atau kemudian minimal memotivasi teman-teman lah. Kita harus punya warga-warga Nahdliyin ini yang tampil di layar kaca untuk menyebarkan gaya-gaya Islam yang kita yakini lah ya. Monggo Mbak Hania. Oke, closing statement ya. Gak usah, santai aja. Ini karena Mas terlalu asik ini, saya jadi. Apa pesan-pesan buat teman-teman? Pesan buat teman-teman adalah teman-teman ya, siapapun yang sedang melihat podcast ini nantinya ketika sudah. Jadi kita sebagai anak muda, saya selalu mengingat satu kata Arab ini, fakun rajulan rijluhu fi sarwa hammatan himmatuhu fi saraya. Jadilah generasi penerus yang kakinya menapak di bumi, namun cita-cita dan semangatnya berada di atas bintang kejora. Jadi ini tolong di highlight ya, nanti ya di highlight ya ini ya. Iya boleh. Itu saya dapat dari guru saya seperti itu. Oh ternyata kata bagus juga nih buat motivasi juga. Jadi sebagai anak muda jangan sampai kita mager-mageran, rebahan doang, tapi berusaha kita jadi orang yang bermanfaat. Katanya lampu merah ketika angkot, bis, motor, mobil biasa ketika di lampu merah berhenti. Tapi ada kendaraan yang ketika di lampu merah itu tidak berhenti. Apa contohnya? Ambulans, mobil polisi, damkar. Itu kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa, Mas? Ya karena dia lagi mengantarkan sesuatu yang ini yang urgent ya. Kalau misalnya kalau ambulan nganterin orang sakit gitu kan. Iya betul. Tapi satu hal yang pasti adalah karena mereka bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Jadi kalau kita jadi orang bermanfaat, insya Allah rezeki kita bakal lancar terus, nggak ada lampu merahnya. Gitu. Amin. Masuk ini. Kenapa ini nggak di awal-awal tadi diobrolin ya? Memang disiapin di closing statement kayaknya. Oh iya dong. Iya, Mbak Hania terima kasih sudah sudah mampir di podcast kami. Nanti kalau misalnya Mbak Hania ke Jakarta atau kemudian berkenan mengisi lagi, nanti bisa kontak saya. Kita insya Allah terbuka. Siap. Insya Allah terbuka dan saya mengucapkan semoga kuliahnya lancar dan juga dai-nya lancar. Amin Allah. Biar nggak kayak awal-awal masuk kuliah ya. Biar nggak kayak awal-awal masuk kuliah. Mau masuk bimbel aja susah gitu ya. Mbak Hania selamat sore dan selamat berbuka puasa buat para pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.